Terima kasih Mas Hasto, luar biasa ya. Jadi kita ini kan sekarang banyak bicara persoalan politik dan ekonomi makro, tapi ternyata melupakan hal yang paling strategis, yaitu apa? Persoalan pangan ya. Nah, pangan ini sangat penting. Sekarang orang kalau kita lihat daya tahan satu negara itu memang sangat bergantung kepada pangan. Siapapun presiden itu paling takut kalau kekurangan beras dan daging, kekurangan ayam dan telur ayam. Iran begitu hebat, begitu kuat, tetapi ketika kekurangan telur ayam dan daging, apalagi kurang gandum, itu bisa revolusi di sana. Jadi bukan persoalan politik. Nah ini jadi jangan lupa, Pak Didi Rabini ini kan dari IPB nih. Ya, saya kaitkan sedikit dengan IPB ya, karena IPB inilah sebenarnya ahli-ahli teknologi pangan ada di sana. Nah jadi peran dari Universitas Pertanian kita ini, Institut Pertanian Bogor ini sangat penting. Dan saya nggak tahu para Madinah ada jurusan pertanian atau tidak ya. Nggak ada ya. UI juga nggak ada. Tapi di UGM masih ada. Masih ada Mas ya? Ada. Nah, kita harus tanya sama alumni UGM. Kata Mas Didi tadi, sekarang ini era kekuasaannya UGM. Tapi Mas Didi lupa 20 tahun juga IPB punya kekuasaan kan, Pak SBY kan gitu. Mas Hasto, apa yang Mas Hasto sampaikan itu kita tidak ada yang ragu sama sekali. Saya kira semuanya memang inilah satu kebutuhan yang mana pikiran-pikiran yang luar biasa, Bung Karno, Bung Hatta, Saharir, Tan Malaka, Agus Salim, Natsir, semuanya ini kan punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari segi intelektualitas dan ideologis. Tetapi kan pada Orde Baru diskursus pembicaraan tentang ini lenyap. Orang terjebak dalam pragmatisme. Ya, pembangunan negara kita itu tidak lagi bicara yang berdasarkan pada pemikiran ideologis dan filosofis, tapi langsung kita masuk kepada dunia praktis. Nah, akhirnya kita meninggalkanlah hal-hal yang strategis dan ideologis untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Mas Hasto, saya mau tanya satu. Ini sekjen partai terbesar dan kesibukannya saya tahu betul. Dia ini kalau kita ajak, Mas kita ke Malang, dok, nggak bisa karena harus nempel selalu sama Ibu Mega. Tetapi luar biasa, kok bisa Mas Hasto masih sempat menulis disertasi ini? Dan bukan satu, sebentar lagi akan mendapat doktor lagi dari Universitas Indonesia. Ya. Nah ini kalau sekjen partai seperti ini tidak melulu mikir proyek, cari proyek, saya kira Indonesia ini hebat. Mikir studi, ya kan, bagaimana memberikan pandangan-pandangan, ide dan gagasan untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Nah, saya Pak Prof, saya bilang ini perlu kita coba diskusikan di kampus. Kebetulan Mas Umam ini kan teman saya, baik di podcast saya ataupun di podcast lain sering ketemu. Di Detik, di mana-mana. Saya nggak ada teman lagi saya di kampus kecuali dia. Nah, saya kontak, gimana, setuju nggak? Nanti saya bicara sama rektor dulu. Nah, rektor setuju, ya udah kita jalan. Nah, inilah akhirnya Mas Hasto masuk kampus. Yang pertama sekali itu adalah di Para Madinah ini. Mas Hasto, saya ini menikah umur 21 tahun. Kenapa saya berani nikah umur 21 tahun? Ya, karena saya membaca di bawah bendera revolusi. Bung Karno bilang, seorang marhen jangan pernah berpikir kasur mental-mentul. Yang penting ada tikar dan periuk langsung nikah. Makanya saya declare waktu saya pengurus HMI di cabang Jakarta, ada yang mau nggak kohati ini sama saya? Saya nggak mau pacaran, saya bilang, saya langsung mau jadi istri. Ada satu nantang nekat, yang istri saya sekarang nih nekat. Loh, kalau lu berani datang aja ke rumah gua, lamar. Saya datang betul, saya lamar.
gitu. Modal saya kenapa saya berani melamar? Saya kan biasa kita aktivis itu kenal sama Ali Sadikin, ya kan, kenal sama Adam Malik, kenal sama Jenderal Sumitro. Jadi saya bilang, Pak Mitro, kirim dong undangan ke tempat mertua saya. Saya bilang gitu kan, seolah-olah salah kirim nih. Wah, mertua nih lihat Zulfan Lindan, wah temannya Sumitro segala macam kan. Modalnya nggak ada, cuman ini aja. Akhirnya ya disetujui lah. Dan itulah saya tidak mau menikah 2 kali. Cukup dengan istri saya yang pertama ini karena dia nekat. Ya, menikah dengan seorang marhen. Nah, jadi jangan takut menikah, ya. Ada teman saya sudah terkenal, populer, ya kan. Podcastnya hebat, tapi paling takut menikah. Orangnya hadir di sini, biarin aja. Tapi saya nggak boleh sebut namanya. Ah, adalah, kan terkenal. Nama dia punya podcast tuh TP. Kok Mas tahu? Bud, ini mumpung ini ada banyak mahasiswi. Kalau ada berdiri. Kalau ada yang cocok nanti ngomong sama rektor. Ya, ngomong sama rektor Mas Umam, langsung tunjuk yang mana yang cocok. Nanti pelan-pelan. Mahasiswa Paramadina nggak selesai. Mahasiswa Paramadina nggak selesai. Sudah selesai. Udah pindahan dari UNAS ya. Baiklah, terima kasih. Supaya nggak ngantuk ini sebenarnya, ini jam-jam ngantuk ya. Jadi saya sekarang persilahkan saja dulu kepada Ibu Dina, ya, memberikan pandangannya tentang geopolitik yang ditulis oleh Mas Hasto. Terima kasih, silakan Bu Dina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Pertama itu saya ucapkan ke Bang Zulfan, saya udah diundang di sini, kenal dengan orang Buken. Ya, baik. Saya izin ke Pak Umam dan Pak Musa. Jadi saya awali dulu. Saya ingin cerita bahwa tadi karena bicara soal pangan di hubungan internasional Visi Unpad itu sejak tahun lalu sudah ada mata kuliah khusus Food Security and Food Sovereignty. Ya, itu itu mata kuliah yang unik dari sisi bahwa kedaulatan pangan itu diajarkan dari sisi politiknya. Jadi kita tidak bicara soal pertaniannya. Biasanya kan pertanian pangan dibahas di IPB misalnya gitu. Tapi sekarang kalau di hari Unpad itu kita membahas dari sisi politik globalnya, karena kedaulatan pangan itu sangat terkait dengan konstelasi global, perjanjian-perjanjian internasional kita dengan dengan WTO misalnya. Dan di pertemuan pertama itu yang saya sampaikan kepada mahasiswa adalah kutipan dari pidato Bung Karno bahwa pangan adalah hidup matinya seluruh bangsa. Kalau misalnya kita punya militer banyak, kita punya kekuatan militer, senjata banyak, tapi pangannya nggak ada, ya kita akan kalah. Baik, kemudian terkait dengan disertasi Pak Dr. Hasto, saya sudah membaca sinopsisnya dan juga saya mendengar pemaparan beliau di YouTube. Saya pikir yang sangat relevan dengan saya, karena juga saya sebenarnya concern di Timur Tengah, itu adalah bahwa ternyata geopolitik Bung Karno yang sebenarnya menjadi dasar dari kebijakan luar negeri Indonesia adalah anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Dan itu kemudian terwujud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya kan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu kita menentang penjajahan. Nah, ini sangat terkait dengan konstelasi di Timur Tengah hari ini. Antara lain yang terpenting adalah bahwa Palestina belum merdeka sampai hari ini, dan konflik di Palestina ini, bahwa ada rezim yang menjajah di Palestina itu dampaknya sangat luas, bukan hanya terjadi di Palestina saja. Kita lihat Arab Spring, ya, bagaimana negara-negara di Timur Tengah banyak yang berdemonstrasi untuk menginginkan demokrasi yang lebih besar, gitu ya. Tapi pembahasannya tidak bisa kita
generalisasi. Kita harus lihat negara per negara. Kita lihat contoh Libya. Iya betul, ada demonstrasi yang menginginkan demokrasi ya, demokratisasi dan reformasi. Tapi ini kemudian dimanfaatkan oleh NATO untuk agenda penggulingan rezim. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Libya yang tadinya adalah negara dengan Human Development Index yang terbaik di Afrika, negara yang paling makmur di Afrika dengan pelayanan kepada masyarakatnya sangat baik. Berbagai subsidi, sekolah gratis, listrik gratis, BBM sangat murah. Dan saya konfirmasi dengan mahasiswa Indonesia sedang kuliah, yang kuliah di Libya tapi pulang karena perang. Saya tanya, betul itu gratis? Iya betul. Bahkan kalau mobil rusak tinggal kembalikan aja, nanti dapat mobil baru katanya gitu. Terus kalau nikah dapat rumah katanya gitu ya. Negara semakmur itu kemudian sekarang menjadi hancur karena ada agenda penggulingan rezim yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kenapa? Ya karena ada sumber daya alam yang dipertaruhkan di situ, yang ingin dikuasai di situ. Dan ada upaya waktu itu dari Gaddafi untuk membentuk persatuan Afrika, membentuk sebuah mata uang Afrika. Ya. Dan yang menarik adalah akhir-akhir ini setelah perang Rusia-Ukraina, upaya-upaya membentuk mata uang baru atau menggunakan mata uang baru selain dolar itu semakin menguat. Ya, nah kemudian kita lihat Suriah. Nah Suriah ini yang paling paling besar dampaknya untuk Indonesia. Kenapa? Karena agenda penggulingan Suriah itu menggunakan narasi sektarian. Ya, narasi Sunni Syiah, dan itu kemudian dipakai di Indonesia selama 12 tahun dari 2011 sampai sekarang 2023, dan bahkan sampai akhir-akhir ini pun masih banyak saya dapati belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Padahal situasi di Arabnya sudah membaik ya. Kemarin bahkan Presiden Assad sudah datang ke Uni Emirat Arab disambut dengan upacara militer gitu ya. Mereka yang sendiri udah berbaikan, tapi di sini masih narasi sektarian masih disebarluaskan. Nah, saya Pak Hasto sering keliling ke berbagai Indonesia untuk roadshow mengenai kontraradikalisme dan kontraterorisme, dan itu saya selalu mengatakan salah satu kunci terpenting dalam melawan radikalisme dan terorisme adalah pemahaman geopolitik. Orang-orang, anak-anak muda Indonesia yang pergi ke Suriah bergabung dengan kelompok-kelompok teror itu, mereka merasa sedang berbuat baik, mereka merasa sedang berjuang kan? Seandainya mereka paham geopolitik, apa sebenarnya yang terjadi di Suriah? Bahwa di situ ada agenda penggulingan rezim, bahwa di situ ada pertarungan wilayah ya, pertarungan jalur pipa gas dari Qatar mau ke Eropa atau dari Iran mau ke Eropa. Pertarungan dua jalur pipa gas, yang satu dikuasai oleh Amerika Serikat dan sekutunya, dan yang satu pipa gas yang dari Iran menuju menuju Eropa itu dikuasai oleh Cina dan Rusia. Dan Suriah memilih pipa gas yang dikuasai oleh Rusia. Dan kenapa Rusia juga berkepentingan dengan pipa gas ini? Karena kalau yang dari Qatar dan pipa gas yang dikuasai oleh Amerika Serikat ini masuk ke Eropa, Rusia nggak punya bargaining position lagi. Hari ini Rusia bisa bertahan setelah perang selama 1 tahun dan mengalami banyak embargo. Itu kan pertama karena kedaulatan pangan dan kedaulatan energinya. Ya, dan Eropa itu juga tidak punya ketahanan energi, sangat bergantung pada gas dari Eropa, dan sekarang terpaksa impor gas dari Amerika Serikat dengan harga yang sangat mahal, dan sehingga yang terjadi sekarang adalah Eropa semakin menurun ekonominya. Dan dunia hari ini kita lihat, tadi juga Pak Hasto sudah menyebutkan bahwa Cina justru menjadi menjadi mediator antara Iran dan Saudi gitu ya. Ya harusnya kita ya, ini menunjukkan ada sebuah pergeseran yang tadinya unipolar, yang sangat berporos kepada Barat. Kita sedang berada di era ketika kekuatan-kekuatan baru mulai muncul. Sekarang pertanyaannya, dengan konstelasi geopolitik yang baru seperti ini, Indonesia mau kemana?
gitu ya. Dan ini sudah disampaikan kalau dibaca sinopsis dari disertasi Pak Hasto, kita harus kembali kepada doktrin awal geopolitik Soekarno, yaitu tadi anti imperialisme dan anti kolonialisme. Jadi kita melihat segala sesuatu yang terjadi di Indonesia dan terjadi di dunia ini, kacamatanya itu. Siapa sih sebenarnya yang ingin menguasai? Apa yang ingin dikuasai? Dan bagaimana kita menghadapi itu supaya kita tidak menjadi korban imperialisme baru yang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia. Demikian saja, mungkin kita lanjut di diskusi. Terima kasih. Saya kira nggak sampai 10 menit. Mudah-mudahan Pak Musa juga kita kasih waktu 10 menit ya. Dan juga kalau Dr. Umam ini karena tuan rumah kita kasih terakhir. Silakan Pak Musa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada panitia dan juga Bang Zulfan nih. Ini mentor saya, guru saya. Dia juga saya tahu persis mencintai Bung Karno dari hatinya. Dan setiap kali cerita tentang Bung Karno selalu terlihat dia bersemangat dan rapi-rapi karena memang cinta. Dan saya benar-benar terinspirasi dengan Dr. Hasto Kristianto karena menurut saya ini justru hendak membalik tren, mohon maaf ini kepada para intelektual dan dosen yang justru mau menjebur ke dalam politik. Beliau justru politisi yang mau memasuki dunia kampus dan intelektual. Ini harus, tren ini harus didukung dan kita harus mengapresiasi karena menurut saya kalau kita lihat generasi pendidik bangsa, mereka adalah intelektual sebelum menjadi politisi dan mereka itu pemikir, filosof dan kuat sekali dalam tradisi intelektualnya. Baru dia terjun ke dalam masyarakat untuk melihat dan mengobservasi secara langsung realitas empirisnya, bukan dibalik, bukan melihat sesuatu dan mengikuti selera apa yang ada di tengah-tengah masyarakat, kemudian baru berpikir bagaimana menguasai mereka. Tidak, mereka orang-orang yang punya ideologi, punya apa yang diistilahkan oleh Bung Karno dengan Weltanschauung, punya pandangan dunia dan tahu bagaimana arah ke depan. Kebanyakan orang ini kalau terjun duluan nggak tahu, dia cuma menjadi bagian one among the crowd. Dan itu kebanyakan politisi kita kosong. Jadi masyarakat nggak tahu mau kemana, ke kanan ya ikut ke kanan. Masyarakat ternyata lagi suka teriak-teriak ya ikut teriak-teriak. Masyarakat suka dengan gaya Islamisme, ikut Islamisme, populisme. Jadi yang dibangun adalah politik populis yang menurut saya itu justru merusak agenda besar untuk apa yang disebut sebagai nation character building. Itu tidak terjadi. Makanya menurut saya kira apa yang diupayakan oleh Bung Hasto ini sangat menarik dan apalagi kalau benar mau disertasi lagi. Nah, disertasi yang kedua ya. Wah, luar biasa. Nah itu. Nah, tentang geopolitik Bung Karno, saya rasa kita semua di sini adalah yang sudah tentunya membaca sinopsis singkat disertasi Dr. Hasto pastinya akan terpantik untuk berpikir dan menjamah lah ya, menjamah imajinasi Bung Karno di tahun itu tentang Indonesia luar biasa. Dan saya setuju bahwa Bung Karno bukan melihat ke dalam saja, tapi dia melihat dunia. Terbukti langkah-langkahnya. Jadi geopolitik Bung Karno itu menurut saya dibangun di atas apa yang oleh J.K. Wright disebut sebagai geosofi. Jadi filosofi tentang tempat dia berada. Dan Bung Karno orang yang menyadari betul Nusantara ini tempat yang terlalu besar untuk sekedar menjadi pertikaian suku-sukunya. Dia adalah tempat untuk menjadi panggung dunia. Makanya saya kira sudah tepat ketika rumusan kebijakan luar negeri kita itu adalah bebas aktif. Kita tidak bisa berpihak pada siapapun karena kita itu setidak-tidaknya setara dengan siapapun. Setidak-tidaknya, kalau tidak bisa dikatakan lebih besar dari yang lain. Karena itu tidak mungkin Nusantara yang dalam filosofi geografi Bung Karno adalah lautan yang ditaburi pulau-pulau, bukan negara kepulauan dalam pengertian seperti Jepang dan lain sebagainya. Dan ini keunikan kita, nyaris tidak ada
suatu karakter geografis seperti Indonesia sebagai lautan yang dilalui pulau-pulau. Tidak mungkin negara seperti ini yang menjadi lifeline strategis bagi berbagai kepentingan dunia berpihak kepada salah satunya. Makanya kemudian secara geopolitik Bung Karno mencetuskan Pancasila sebagai asas dari politik luar negeri, politik hubungan internasionalnya, dan menjadikan KAA atau Konferensi Asia Afrika sebagai langkah awal untuk membangun itu tadi, membangun Indonesia untuk dunia. Dan berulang-ulang dalam pidato Pancasila, beliau mengatakan tentang persaudaraan bangsa-bangsa, kekeluargaan bangsa-bangsa, dan perdamaian dunia. Ini menurut saya kalau kita lihat dari segi teori-teori geopolitik yang berangkat dari rivalitas dan power structure, Bung Karno goes beyond that. Bung Karno telah melampaui teori-teori itu dengan mengatakan bahwa masyarakat di seluruh dunia ini jangan dilihat sebagai struktur-struktur power, tapi dilihatlah sebagai kekeluargaan bangsa-bangsa. Mari kita bangun kesejahteraan bersama dan perdamaian dunia. Nah, dari sini saya rasa sangat tepat apabila kita kembali ke akar, kembali ke Bung Karno, kembali ke Bung Hatta. Mereka adalah pemikir-pemikir yang genuine, otentik, meskipun mereka belajar di Barat. Tentunya kita tahu tadi beliau adalah orang yang berbahasa Inggris dengan baik, berpastinya bahasa Belanda dengan baik, dan mungkin bahasa-bahasa lain. Tetapi beliau mengenali Indonesia dan peta Indonesia sebelum menjadi politisi. Jadi sebelum punya agenda-agenda dan ambisi politik, dia kenali dulu bangsanya. Oleh sebab itu dalam pidato Pancasila beliau mengatakan bahwa kebangsaan itu adalah persatuan orang dengan tanah air. Ini persatuan orang dengan tanah airnya, itulah makna kebangsaan. Kalau tidak ada persatuan, ya nelayan, ini ngambang semua. Tidak kenal kultur, tidak kenal tradisi, bahkan tidak kenal geografi tempatnya hidup. Akibatnya apa? Kita merancang kebijakan-kebijakan yang jauh panggang dari api, nggak ada hubungannya dengan kita. Mohon maaf saya kalau ngomong begini. Misalnya kalau kita lihat sekarang ke sebagian tempat, ini tanpa bermaksud untuk mempolitisasi keadaan, tapi misalnya kita lihat beberapa tempat di Indonesia itu sudah seperti Singapura, seperti Hong Kong. Ini sudah bukan Indonesia lagi, sudah jauh dari karakter dan feeling atau aura kita sebagai bangsa yang hidup di pulau-pulau yang di tengah lautan. Kayaknya kesannya itu sudah hilang. Nah, ini yang saya anggap agak menyimpang dari geosofi. Jadi kalau saya mengistilahkan apa yang disampaikan oleh Bung Karno itu lebih daripada sekedar geopolitik yang di situ hanya hubungan internasional dan rivalitas negara dengan negara lain, tetapi Bung Karno sudah melakukan sesuatu yang lebih besar, yaitu menginginkan atau mencetuskan konsep tentang persaudaraan bangsa-bangsa untuk perdamaian dunia. Saya rasa belum pernah ada, sepengetahuan saya atau sependek pengetahuan saya, entah mungkin bisa dikoreksi oleh ahli, belum ada pemimpin dunia yang setelah berkuasa mengajak kepada persaudaraan bangsa-bangsa untuk perdamaian. Belum ada orang yang punya pikiran seperti itu. Dan itu artinya Bung Karno telah melampaui geopolitik tradisional atau konvensional yang berbasis pada imperialisme dan kolonialisme kepada sesuatu yang dia cita-citakan dan dia imajinasikan sebagai dunia tanpa imperialisme dan kolonialisme. Itu masukan dari saya singkatnya, mudah-mudahan bisa menambah ada beberapa hal baru yang disampaikan oleh Pak Musa ya. Saya sebenarnya manggilnya harus Adi karena mungkin 20 tahun usianya lebih muda dari saya, tapi kamu lebih pintar dari saya. Enggak lah, dia lebih pintar dari saya, tapi saya lebih cerdas dari dia. Terima kasih Pak Musa. Pak Musa ini dia alumni S2 Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Sekarang sebentar lagi akan menjadi doktor juga di Universitas Islam Internasional. Mudah-mudahan cepat selesai. Nah, ini ada doktor dari Australia. Ya, tapi beliau pasti tidak bicara tadi soal gaji. Ya, karena sekolahnya sekolah politik. Silakan Mas Umar.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zulfan, terima kasih Pak Sekjen, Pak Dr. Hasto Kristianto, atas nama keluarga besar Universitas Paramadina dan juga Paramadina Public Policy Institute. Kami mengucapkan selamat atas disertasi pertama yang telah ditulis di Universitas Pertahanan. Memang kalau ketua umumnya profesor, itu sekjen minimal doktor. Tapi dokter ternyata nggak cukup hanya satu. Nah, ini akan ada satu lagi dokter dari Universitas Indonesia. Saya khawatirnya kalau dokternya double, itu malah gelarnya bisa turun karena DRS, Dokter Andes. Tetapi insya Allah beliau mencoba untuk mengcover banyak hal. Saya pribadi sangat mengapresiasi Pak Hasto karena pendekatan yang dilakukan di disertasi beliau tidak semata-mata menggunakan pendekatan kualitatif. Ternyata tadi disampaikan ada menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei yang dilakukan cukup masif, 3 kali round survei, dan kemudian dianalisa dengan kuantitatif yang cukup advance, yaitu dengan SEM, Structural Equation Model. Ini jadi PR bagi kita, terutama bagi Bang Zulfan ini sepertinya juga apa itu SEM, apakah SEM Plus atau SEM Amos, itu perlu dicek lebih lanjut. Nah, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal teknis terkait dengan tadi pandangan besar yang disampaikan oleh Pak Hasto. Kalau misal berangkatnya dari konteks KAA, Konferensi Asia Afrika, kami di University of Queensland tahun 2016 itu melakukan konferensi besar sebagai bentuk commemoration 60 tahun Bandung Konferensi itu. Dan pada level itu 2016 ini dilakukan tahun 1955 di luar negeri. Ini karena agak nyambung dengan data yang disampaikan oleh Pak Hasto. Masyarakat kita, teman-teman adik-adik mahasiswa, banyak yang tidak itu paham apa itu konteks Konferensi Asia Afrika. Tidak banyak yang paham Bandung Konferensi. Sementara para scholars, ini saya pegang paper ditulis oleh para dosen saya dulu. Ada namanya Profesor Richard Devetak, ada namanya Profesor Tindan. Tindan ini salah satu political scientist yang sangat advance karena dia menjadi lead dari ARC, Australian Research Council di Australia, yang dia betul-betul menaruh concern yang begitu besar terhadap KAA itu. Dan apa yang disampaikan? Dia menyampaikan bahwa peran dari Soekarno pada momentum itu setidaknya menghadirkan dua hal. Pertama, dismantling of colonial rules, dan yang kedua, proliferation of national self-determination movement, yang itu tadi disampaikan oleh Pak Hasto. Ternyata kita meskipun miskin, tapi mentalnya kaya. Indonesia yang baru lahir, Bung Karno menyediakan rumah untuk Maroko, Aljazair, dan juga Tunisia untuk menyiapkan konsep kemerdekaan mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi wake up call bagi kita semuanya, supaya kemudian kita Indonesia sekarang di usia 77-78 tahun jangan hanya inward looking, karena memang destiny dari Indonesia diciptakan untuk memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Dulu Pak, kita tidak pernah berpikir bahwa yang salah satu poin kesimpulan dari disertasi Pak Hasto itu, Bung Karno meletakkan Asia Pasifik sebagai pivot, sebagai center of global politics. Dulu kita tidak terpikir itu. Kita pikir bahwa Indonesia berada di ujung selatan dunia, sebelah sana sedikit lagi Australia sedikit lagi ke sana itu kutub selatan. Kita berpikir apa meaningnya kita. Tetapi per hari ini, ketika kita tahun 2021 kemarin muncul fakta pertahanan baru, AUKUS, Australia, UK, and United States of America, sebagai evaluasi atas atau mungkin bahkan pengembalian atas fakta pertahanan ANZUS pasca Perang Dunia Kedua dulu, seolah mengembalikan ada pertarungan besar di sini. Ada pertarungan besar di sini. Ini bukan soal kapal selam dengan tenaga nuklir, bukan. Kalau soal kapal selam, Indonesia punya banyak, apalagi di Palembang itu, itu cukahnya bisa macam-macam. Tapi pakai telur itu, mau yang pedes atau enggak itu bisa diatur. Tetapi fakta menunjukkan bahwa Australia yang berada di selatan kita, dan tadi disebut oleh Pak Hasto, Singapura,
mereka tidak bisa dianggap sebagai entitas yang kemudian berdiri sendiri. They are the beauty sheriff of the United States of America in Indo-Pacific. Dan di saat yang sama ada kekuatan besar juga yang rising secara political ekonomi yang bernama Tiongkok, yang per hari ini kita juga harus mengantisipasi. Kita tidak mungkin Indonesia dengan karakter tadi ya, bebas aktif itu, tidak mungkin menginduk pada satu kekuatan saja. Karena pasti endingnya chaos kalau satu kekuatan. Maka kita harus mendayung di antara dua karang kalau kata Bung Hatta. Itu menjadi penting untuk dilakukan. Karena kalau misal tidak, kita berada di antara dua pelanduk yang siap berhantaman itu. Nah, oleh karena itu, kalau misal kita cermati lebih detail, kemarin bulan November saya ke Seoul, bertemu dengan beberapa teman dari US, termasuk juga dari Jepang. Ada beberapa concern yang juga cukup clear. Kalau sekarang per hari ini, chaos secara keamanan terjadi di Ukraine. Ukraine chaos, impact ekonominya berdampak ke kita. Inflasi luar biasa, kemudian impact terhadap perdagangan internasional luar biasa. Di saat yang sama, ada informasi yang sifatnya spekulatif bahwa Taiwan per 2030 most likely akan dianeksasi kembali oleh China. Saya bertanya, hitung-hitungannya dari mana 2030? Disampaikan oleh teman dari Taiwan yang saat ini bekerja di Washington, dikatakan bahwa sejumlah korporasi-korporasi besar yang selama ini mensuplai semiconductor chips itu yang ada di TV, di komputer, di laptop, di apapun, yang selama ini 60%-nya disuplai oleh Taiwan, sekarang mulai digeser, dibawa ke Arizona, sebagian dibawa ke Jepang. Itu mengindikasikan secara geopolitik ada interest yang semakin menurun Amerika terhadap Taiwan, dan pada saat yang sama rising potential terhadap instabilitas kawasan bukan di Ukraine, tetapi jauh lebih dekat dengan kita. Nah, oleh karena itu, disinilah kemudian cara pandang Bung Karno menjadi relevan lagi. Disertasinya Pak Hasto kembali relevan lagi. Indonesia tidak bisa tinggal diam, tidak boleh tinggal diam, tetapi harus mengambil peran yang signifikan di dalam konteks menjaga stabilitas kawasan itu. Jangan sampai kita itu bukan hanya Indonesia, tetapi juga Asia Tenggara terjebak di antara dua pelanduk yang siap menghantam. Bukan hanya kepada Amerika, tetapi juga kepada China. Ada satu profesor, namanya Profesor Mark Dixon, cara pandangnya realis, latar belakangnya neo-Marxis, memiliki cara pandang yang sangat-sangat sangat realis. Beliau mengatakan begini, hati-hati terhadap karakter kekuatan China. Di satu sisi, China bisa menghadirkan yang disebut dengan charming offensive strategy, dengan kekuatan ekonomi, perdagangan, dan sebagainya. Tetapi ingat, ketika charming offensive strategy dijalankan di saat yang sama, berdasarkan berbagai pengalaman, maka akan diikuti dengan alarming offensive strategy. Saya dengan kasat mata, tidak pernah dulu membayangkan kita akan memiliki dispute teritorial dengan China. Per hari ini, kita menyaksikan sejumlah manuver di wilayah Laut Natuna Utara yang kemudian seolah-olah kita mengalami dispute dengan mereka. Nah, inilah yang kemudian, sekali lagi, dalam konteks berdikari, dalam konteks independence, dalam konteks anti-kolonialism, cara pandang Bung Karno kembali relevan untuk dipertahankan, untuk diperkuat di masa mendatang. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penting bagi kita dalam konteks merekonstruksi cara pandang pemikiran kita. Karena Bang, ini di sini ada anak-anak mata kuliah saya saya ngajar semester ini, salah satunya mata kuliah studi kawasan Australia dan Pasifik. Kita itu orang HI Indonesia, kalau bicara HI itu orientasi pasti ke depan. Ke depan itu mana? Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, US, Eropa. Tapi kita tuh lupa, di belakang rumah kita itu ada kekuatan besar yang dulu ketika Perang Dunia Kedua, ini pemain-pemain inti. Jangan sampai kita kaget ketika tadi Pak Hasto menyampaikan, tiba-tiba, ujuk-ujuk, mak betul, Vanuatu bicara tentang Papua, Fiji bicara tentang Papua. Apakah itu genuine dari mereka? Tidak.
ada kekuatan besar yang mendrive mereka. Saya tidak perlu menyebut siapa kekuatan itu, tapi sudah menjadi mafhum nas. Semua orang sudah tahu siapa kekuatan besar di balik Pacific Islanders ini. Nah, kita harus aware dengan situasi ini. Oleh karena itu, cara pandang untuk tetap waspada menjadi penting untuk dilakukan. The last but not least, saya ingin menegaskan satu hal yang saya juga baca betul dari disertasinya Pak Hasto. Bukan berarti ingin menguji, Pak. Ini kalau menguji bisa kualat saya. Tetapi menghadirkan inspirasi bahwa selain narasi anti-kolonialisme, narasi anti-rasisme, narasi independensi itu tadi, Bung Karno meletakkan cara pandang yang sebenarnya membuat Indonesia eksis sampai sekarang. Apa itu? Sama tadi, bebas aktif. Dalam konteks ini adalah moderatisme di dalam berbagai kepentingan, di dalam berbagai cara pandang, di dalam konteks ideologi dan pemikiran. Maka Pancasila adalah sintesa. Wow. Di sini ada yang pemikir Hegelian yang kemarin mengatakan antitesa. Pancasila adalah sintesa dari ideologi-ideologi besar. Saya sebelum pandemi, Pak Hasto, ke Taiwan. Saya beberapa kali ke Taiwan, tapi 2 kali Taiwan terakhir, berkali-kali bertemu dengan sejumlah tokoh. Mereka dengan bangganya mengatakan bahwa the 5 principle of Indonesian state, Pancasila, salah satunya adalah diinisiasi oleh cara pandang yang disampaikan oleh Dr. Sun Yat-sen di dalam revolusi China tahun 1911 yang dalam tulisannya bertajuk San Min Chui, 3 prinsip dasar kekuatan negara: nasionalisme, demokrasi, dan juga konteks kesejahteraan. Dan itu diadopsi oleh Bung Karno. Itu kalau nggak salah ada di bab 3-nya Pak Hasto. Nah, oleh karena itu dalam konteks ideologi, dalam konteks pemikiran, dalam konteks politik menuju 2024, maka kita berpikir secara strategis juga perlu meletakkan kembali konteks pemikiran politik kita pada cara pandang moderatisme. Jadi kalau misal bicara tentang konsep wasatiyah, itu bukan teman-teman Nahdlatul Ulama saja. Bung Karno itu pemikirannya wasatiyah. Bung Karno pemikirannya kan pemikiran moderat. Dan kita kalau misal kemudian mau selamat, mau aman, maka kita bergeser ke tengah. Bukan ke ekstrim kanan, bukan ke ekstrim kiri. Itulah esensi dari pemikiran Bung Karno yang juga sebenarnya bertalian dengan cara pandang para founding mothers dari Indonesia yang dari dulu sampai sekarang masih eksis bersama kita. Oleh karena itu wajar kalau misal kemudian tokoh-tokoh Islam memberikan apresiasi kepada beliau. Muhammadiyah memberikan tadi doktor bidang tauhid kepada Bung Karno. Rois Syuriah, Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari memberikan gelar Waliyul Amri Ad-Dharuri Bisyaukah kepada Bung Karno. Nah, ini harus meletakkan cara pandang kepada kita berada di posisi tengah. Jangan terlalu ekstrim ke kanan, jangan terlalu ekstrim ke kiri, tetapi tengah adalah solusi, tengah adalah wasatiyah, tengah adalah jalan selamat untuk Indonesia ke depan. Sekian dari saya, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya memanggilnya Dr. Kiai Umam. Jadi saya kok susah kalau saya panggil dokter ada kiainya susah, kiainya tanpa dokter juga susah. Jadi karena beliau ini selalu cenderung mengutip hadis dan ayat Al-Quran. Baiklah, saya kira kita sudah mendengar semua apa yang disampaikan, ya. Dan sekarang saya ingin memberikan kepada kawan-kawan yang ada di forum, ya, audiens yang hadir, terutama mungkin kalau Pak Rektor, oh sudah bareng ya, sudah banyak dibahas ya. Jadi kita memang ini kalau bukan rektor itu dapat yang bagian kedua-keduanya aja. Intisarnya sudah diserap sama rektor. Atau siapa? Silakan. Oh ya, silakan. Nanti yang sini ya. Kita beri dulu 3 orang deh.
Ya, silakan. Saya Henry Pak dari Kajian Strategi SAI. Saya juga lulusan S2 HI Paramadina. Ya. Pertanyaan saya mungkin agak teoritis Pak. Tadi saya tertarik dengan beberapa hal yang Pak Hasto sebut tentang bagaimana peran Singapura mempertemukan Trump dan Kim Jong Un. Juga peran Cina yang mempertemukan Arab Saudi dan Iran. Itu hal yang secara sangat berpengaruh dalam geopolitik dunia. Gini Pak, dalam teori politik luar negeri itu kan ada yang disebut dengan keberlanjutan dan perubahan, ya kan? Konsep perubahan itu merujuk pada kebijakan luar negeri yang mengalami perubahan secara luas, ya kan? Terus kalau yang bicara keberlanjutan merujuk pada pola luas dalam kebijakan luar negeri yang cenderung dapat bertahan seiring berjalannya waktu, ya kan? Nah, tapi kalau menurut Rosenau, suatu perubahan tidak dapat dilihat atau dapat dinilai kecuali jika dianalisis dalam konteks perilaku yang sebelumnya konstan, ya kan? Nah, perang geopolitik kita atau katakanlah outward looking kita itu hanya terjadi di era Soekarno, Pak, ya kan? Seperti yang Pak Hasto bilang tadi soal bagaimana kita berperan dalam menyelesaikan Asia Afrika, membantu beberapa negara untuk merdeka, dan memang itu memiliki peran signifikan Pak, ya kan? Nah, apa yang menjadi kendala Pak? Menurut Pak Hasto, peran geopolitik kita tidak berkembang. Atau jika kita merujuk pada teori yang saya sebut di atas tadi Pak, iya kan? Jangan-jangan apa ya? Yang sebut dia tadi mungkin Mas Umar bilang tadi soal destinai atau apa itu jangan cuma mitos Pak. Karena pasca Soekarno, kebijakan luar negeri kita itu freeze Pak, freeze. Kita sibuk dengan problem domestik kita, gitu loh, iya kan? Sekarang kita mau bicara soal Singapura yang berhasil mempertemukan Kim Jong Un dan Donald Trump atau Arab Saudi. Peran kita apa? Kalau kita tarik sedikit lebih jauh lagi, misalnya di era sebelum Indonesia merdeka, kita tarik seperti yang Pak Hasto bilang tadi soal Majapahit dari Sriwijaya, ya kan? Itu juga peran kita juga itu dekatnya baru juga loh. Nah, untuk saya hindari agak terlalu lebar banyak saya ini aja Pak. Menurut Pak Hasto, apa yang harus kita benahi Pak dalam konteks kebijakan luar negeri kita ya, untuk mewujudkan apa yang Pak Soekarno cita-citakan itu Pak? Itu aja paling banyak pertanyaan saya, agak visual agak jauh. Oke, terima kasih Pak. Ya, yang selanjutnya, yang tadi nanti. Maaf ya. Pak, saya Oh ya, angkat tangan juga Pak. ini kudeta nih, nggak apa-apa. Silakan. Saya Bina Yudin Pak, kebetulan alumni HI, anak bimbingannya Pak Umam yang 2 tahun nyusun tesis baru selesai Pak. Pertama saya mau nanya kepada Pak Hasto tentang menarik untuk melihat bahwa pemikiran ini memang kita proyeksikan ke depan. Saya sangat senang ketika orasi politik Pak Hasto mengatakan bahwa kita punya proyeksi atau kita punya potensi untuk menjadi kekuatan dunia. Tapi setelah keluar dari ruangan ini, saya langsung pesimis Pak melihat tata kelola negara ini yang ternyata kita masih bergelut dengan kasus pajak lah, korupsi lah, dan hal-hal lain yang menurut saya bahwa kita belum sanggup untuk kemudian melakukan apa yang dikatakan oleh Pak Hasto seperti itu Pak. Terus kemudian saya sebenarnya dari awal saya berharap bahwa ada pihak dari mungkin pihak PKS lah ya, atau pihak bapak dari seberang lah yang duduk di depan supaya saya percaya bahwa ini forum intelektual Pak, bukan forum politik praktis. Tapi maksudku terlepas dari itu saya mungkin lanjut lagi Pak. Kedua itu saya mau tanya kepada Ibu Dina bahwa bagaimana tanggapan Ibu tentang kondisi Iran sekarang yang sedang berada dalam kondisi yang chaos. Sementara kedua bahwa bagaimana tanggapan Ibu Dina tentang perdamaian atau proses perdamaian antara Iran dan Saudi. Sementara kalau saya ikutin dari Ibu Dina bahwa Ibu Dina selalu mengatakan bahwa Saudi sebenarnya salah satu umat atau salah satu pihak yang mungkin menjadi istilahnya mungkin menjadi penghambat
Palestina merdeka, mungkin seperti itu. Mungkin lah, saya nggak tahu bahasa sederhananya seperti apa. Dan kemudian terakhir kepada Pak Umar, mungkin saya nanggapin tentang Pancasila sebagai sintesa ya, karena mungkin saya lebih sependapat bahwa Pancasila mungkin masih antitesa Pak Umar, karena kalau sudah sintesa berarti sudah kiamat. Artinya bahwa sudah final, ya, maksudnya sesuatu yang sudah sintesa, sesuatu yang sudah final, udah nggak ada lagi dialektisnya, seperti itu Pak ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut tadi. Oh. Selamat siang. Terima kasih kepada Pak Jombang, Pak Hasto, dan juga segenap narasumber lainnya. Perkenalkan, nama saya Bayi Muhammad dari Kota Politik bersama Mas Budi. Jadi saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau kita perhatikan konstelasi geopolitik global itu setidaknya ada 3 tren yang saya lihat. Yang pertama adalah munculnya kembali luka-luka lama, seperti halnya antara RRT dan Taiwan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemunculan dari bangsa-bangsa baru yang kemudian mereka memiliki aspirasi yang mungkin oleh suatu negara dianggap separatis, seperti di Skotlandia, seperti di Bank, dan juga seperti di Kurdi. Dan yang ketiga, itu adalah negara-negara yang dia mencoba untuk mempertahankan kedaulatannya, seperti di Ukraina dan Rusia. Nah, bagaimana pemikiran Bung Karno tentang kemerdekaan itu biar hak segala bangsa itu menempatkan Indonesia dalam posisi geopolitik ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Bapak Ustadz tadi, kebangsaan itu kan sejatinya adalah ketika orang melekat dengan tanah air yang dianggapnya sebagai rumah. Jadi apakah Indonesia harus mendukung aspirasi seperti itu, atau kita tetap pada status quo yang sekarang sudah dijalankan? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, bagaimana dengan pemikiran-pemikiran ala Bung Karno ini, Bapak Hasto dan partai Bapak melihat sosok presiden yang berpotensi untuk melanjutkan Indonesia pada tahun 2024 nanti? Terima kasih. Bulan depan bikin perbandingan pemikiran Bung Karno dan Novelis Majid dalam nasionalisme. Ya. Tapi ada gunanya, Sultan sebagai kader HMI. Saya kira kita sambung ya apa yang disampaikan oleh Prof. Didi. Insya Allah dalam Ramadan akan kita adakan itu. Siap. Ya. Nah, saya kira saya minta satu lagi yang senior, silakan. Baik, terima kasih Pak Zulbarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza, alumni program Doktor Ilmu Politik UI dan kebetulan salah satu pengurus DPP PAG Indonesia. Ada 2 pertanyaan sebetulnya untuk semua. Yang pertama adalah apakah visi politik Bung Karno dalam konsepsi tentang geopolitik yang disampaikan oleh Pak Hasto tadi, Pak Dr. Hasto tadi, kompatibel dengan postur dan struktur politik kita hari ini. Ya, karena bagaimanapun juga visi dan konsepsi politik itu harus ditopang oleh satu postur dan struktur politik yang firm, yang kuat, sehingga bisa merealisasikan kebijakan-kebijakan luar negeri sekaligus melindungi kepentingan nasional ya, tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat konsepsi tentang kewilayahan berubah. Di dalam cyberspace itu sekarang ada metaverse dan lain sebagainya. Jadi dunia itu seolah-olah sudah dibuat peta politiknya, peta ekonomi, peta sosial dan lain sebagainya, dan semua melakukan coupling di situ. Tetapi bersamaan itu kita juga mengenal konsepsi tentang outer space atau luar angkasa. Dalam konteks itu, saya kira perlu digagas mungkin oleh Pak Dr. Hasto untuk membangun satu pandangan geopolitik yang dikaitkan dengan konsepsi tentang outer space. Jadi kalau kita lihat pengalaman di negara-negara maju, mereka memang punya kesadaran yang sangat luar biasa tentang apa yang disebut sebagai orbit geostasioner ya. Jadi ketika kita menolong satu pesawat antariksa dengan membawa satelit, dia mengorbit dengan sendirinya, dan pertarungan tentang orbit geostasioner sangat luar biasa hari ini. Dan kita dalam konteks itu lemah. Tadi sampaikan tentang control field di di laut, di atas Riau, Pekanbaru yang justru dikontrol oleh
Singapura. Jadi apa kira-kira relevansi pemikiran geopolitik Soekarno dengan konsepsi tentang pertarungan outer space? Karena dalam konsepsi tentang outer space itu terutama geostasioner itu berlaku first come first serve. Siapa yang mengkapling duluan, yang mengajukan duluan, dialah yang akan mendapatkan ratifikasi terhadap orbit geostasioner. Dan saya kira kita terjebak dalam kesepakatan internasional yang mengatakan bahwa tidak ada yang boleh mengkapling wilayah antariksa, tapi faktanya itu terjadi. Jadi ini saya kira sekedar tambahan dari saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira dukung dulu ya empat pembicara, dan saya langsung kepada Mas Hasto nanti. Tapi saya ingat dulu waktu masih aktivis ada baca satu buku, itu ditulis oleh Mabul Haq. Mabul Haq ini salah seorang ahli politik di PBB. Ketika tahun 80 dia menulis tentang neo-fascism in the third world countries after World War II. Nah, apa yang inti dari persoalan dia buat di situ adalah dia juga mencoba membandingkan negara-negara fasis dengan neo-fasis. Nah, kita pada masa Orde Baru terjebak pada sistem neo-fasis. Itu tidak lagi bicara persoalan onward looking tadi, kita terjebak kepada urusan dalam negeri. Dia bilang ini salah satunya adalah pemerintah kita pada Orde Baru itu mencurigai ada gerakan-gerakan yang berbasis kepada agama, yaitu di Aceh. Dan dia menyebutkan juga ada Thailand Selatan, Patani, ada Moro di Filipina. Sehingga kita disibukkan bertahun-tahun itu ngurus Aceh, ngurus Marcos ngurus Filipina, kemudian Thailand ngurus Patani. Sehingga mereka semuanya tidak sempat berpikir tentang bagaimana perkembangan dunia global. Negara mereka sudah dikuasai sebenarnya secara geopolitik. Nah, ini bahaya sekali. Oleh karena itu, saya kira memang kita harus banyak membaca dan memahami perkembangan internasional. Jadi Bung Karno, Syahrir, Hatta semuanya itu walaupun dalam penjara tetap mendengarkan informasi dari radio-radio internasional untuk mengetahui bagaimana perkembangan dunia. Kalau sekarang kan banyak orang di penjara itu berpikir bagaimana keluar, karena persoalannya memang tidak pernah berpikir bagaimana tentang dunia luar. Baiklah, mungkin langsung saja kita serahkan kepada Mas Hasto, nanti dilanjutkan dengan pembicara yang lain tentang apa tadi yang sudah menjadi tanggapan dari audiens yang hadir. Silakan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat yang pertanyaan. Jadi teman-teman semuanya, tadi ada yang menanyakan apa sih kita yang kurang. Saya nanti jadi begitu pesimis keluar dari ruangan ini karena begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Yang kurang adalah suatu idea over opinion yang menciptakan suatu imajinasi tentang masa depan. Jangankan sebuah bangsa, korporasi saja, ini Prof. Didik tahu, itu ada teori Hemal Prahatat tentang competing for the future. Itu pun dari hasil risetnya menyatakan bahwa yang terpenting adalah kepemimpinan intelektual dulu, karena dengan kepemimpinan intelektual itu kita punya arah masa depan dan kemudian menentukan mana jalur migrasi yang terpendek. Dan dalam hasil berbagai penelitian di dalam upaya mencapai masa depan itu, jangankan sebuah bangsa, korporasi saja berdiri kokoh atas core ideologinya. Ya, seperti Citibank itu core ideologinya jelas. Ya, kita sebagai bangsa, core kita adalah Pancasila tadi yang oleh Dr. Khairul Umam itu sebagai bagian dari teori moderasi di dalam membangun persaudaraan dunia atas berbagai konflik yang di depan mata terjadi di depan kita, misalnya Laut Tiongkok Selatan, di mana China menciptakan suatu instrumen geopolitik dengan menciptakan 9 dash line di situ untuk sebagai bagian dari instrumen of national power yang dia mainkan terhadap kepentingan utama dia di Taiwan. Dia punya banyak instrumen di Fuji, di Pasifik yang membuat kelabakan dari Australia atas pelaksanaan foreign policy-nya. Jadi dia menggunakan begitu banyak instrumen of geopolitik. Nah, hubungan antara geopolitik dengan national leader itu sangat jelas. Silakan tampilkan di sini.
Gimana kita punya suatu imajinasi masa depan terhadap kepemimpinan Indonesia bagi dunia dengan melibatkan diri dalam persoalan-persoalan konflik dunia, di mana kita mengambil suatu prakarsa, mengambil suatu inisiatif, dan di dalam mengambil inisiatif itu kita melibatkan diri dalam berbagai persoalan dunia, kita memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Ini yang harus kita rumuskan, national interest. Jadi kita mau berbicara tantangan geopolitik kita sebagai bentuk outer space, sebagai sebuah bagian dari kontestasi untuk perang masa depan, perang bintang, di mana di dalam teori pertahanan Rusia memilih yang namanya revolution in military affairs dengan mengambil suatu loncatan membangun kekuatan pertahanan dengan kontrol atas outer space. Ini semua terkait di sini. Jadi pemikiran geopolitik Soekarno juga Bung Hatta tadi tentang mendayung di antara dua karang, menciptakan imajinasi geopolitik dengan national interest. Kita membangun national leadership kita atas dua kepentingan utama, defense policy dan foreign policy. Karena pertahanan sangat pengertiannya luas, bukan hanya konteks alat-alat militer, alutsista, industri pertahanan, tapi penguasaan teknologi itu bagian juga dari konsepsi daya tahan suatu bangsa. Bagaimana kita menghasilkan benih yang unggul di bidang kedelai, pangan, itu merupakan bagian dari konsepsi defense dalam pengertian luas yang dilaksanakan melalui foreign policy di dalam membangun kepentingan nasional kita yang menciptakan grand strategi, kemudian menghasilkan suatu kebijakan teknokratis. Maka tadi ada menyiapkan presiden ke depan, bagaimana kita menyiapkan. Kemarin saya menghadiri perumusan visi misi capres dari kami yang akan kami usung. Nanti dalam struktur kelembagaan presiden akan dibantu ada suatu unit yang sifatnya strategis semacam KSP, tetapi untuk mengintegrasikan antara defense policy dan foreign policy di dalam memperjuangkan kepentingan nasional kita dengan memanfaatkan konstelasi geografis di mana pertarungan geopolitik itu selalu terjadi karena setiap negara cenderung membangun hegemoninya. Australia membangun hegemoninya atas kita dengan apa? Misalnya, ya tadi dengan bagaimana dia industri sapinya melakukan kendali atas kita sebagai instrumen dari geoekonomi mereka. Singapura menggunakan kepentingan geoekonominya, geostrateginya mereka dengan memanfaatkan posisi strategis dalam konektografi dari global supply chain sehingga mereka mampu melakukan kontrol atas posisi geopolitik Indonesia yang sebenarnya jauh lebih dari strategis daripada Singapura. Mari kita lihat persamaan teori geopolitik Soekarno. Jadi, dalam teori geopolitik Soekarno tersebut, jelas apapun persoalan kita dalam memperjuangkan kepentingan nasional kita, signifikansi yang paling tinggi dalam uji konfirmatori itu adalah penguasaan teknologi. Jadi kampus nggak punya daya imajinasi tentang masa depan untuk kita membuat berdikari, jangan berbicara tentang misalnya riset inovasi agar kita bisa membangun hegemoni kita dalam bidang pangan misalnya, dalam bidang obat-obatan dengan kekayaan laut yang luar biasa. Yang kedua, politik. Di dalam politik itu ada hukum yang harus kita ciptakan, hukum internasional. Soekarno mengadakan KAA itu secara empiris menciptakan hukum internasional bagi perjuangan pembebasan Irian Barat. Nah ini kan kita lemah sekarang. Diplomasi kita kehilangan rohnya, di situ kehilangan suatu self of confidence untuk memimpin seluruh pergerakan itu. Kita kan selalu mencapai memberikan suatu gagasan-gagasan baru. Maka tadi ketika kita berbicara bagaimana Tiongkok bisa mempertemukan Iran dan Arab Saudi, itu harusnya tugas sejarah kita. Karena kitalah yang memerdekakan bangsa-bangsa Asia Afrika yang sebagian besar adalah bangsa-bangsa Islam saat itu. Nah jadi itu teman-teman. Jadi ya kalau kita udah pesimis, gimana kita mau berjuang bagi masa depan? Para pendiri bangsa, mereka berjuang. Soekarno dari ruang-ruang yang begitu sempit, belajar dari 2x3 ruangannya, ternyata punya suatu imajinasi yang luar biasa. Kita sekarang dengan kemajuan teknologi, kenapa kita harus pesimis? Maka kami juga punya desain masa depan. Tadi sudah dikatakan bagaimana kompatibel antara pemikiran Soekarno ini dengan struktur, postur, dan sistem politik kita. Harus kita rubah sistem politik kita. Selama sistem politiknya seperti ini, demokrasi elektoral, demokrasi yang hanya mengedepankan pada konvergensi antara populisme,
kemudian popularisme, dan kemudian dengan berbagai instrumen elektoral seperti media yang kemudian terjadi suatu konvergensi kepentingan antara politik, bisnis, kemudian kepentingan ekonomi, dan kepentingan media untuk menjadi satu demi kepentingan elektoralnya, kita akan sulit maju. Karena yang namanya anggota legislatif punya tugas untuk mendesain keputusan politik guna menyelesaikan masalah bangsa dan kemudian melakukan desain bagi masa depan melalui keputusan politik. Ini yang harus kita pikirkan. Kompatibilitasnya antara pemikiran Bung Karno dalam sistem politik, kita harus kembalikan sistem politik kita. Bukan pada sistem politik ala Amerika yang menempatkan one man, one vote, one value, tetapi suatu sistem politik yang mendorong proses penyiapan pemimpin agar memberikan suatu nilai tambah dalam setiap proses yang ada, proses intelektual, proses produksi, proses membangun kultur, proses membangun spirit sebagai bangsa yang hebat, dan sebagainya, menjadi bangsa pelopor, bangsa pemimpin. Itu bukan dikedepankan aspek-aspek kapitalnya, tapi aspek kualitinya, aspek kapasitinya, capability-nya. Itu yang harus kita dorong untuk lebih kompatibel. Itu saya pikir saja secara general bahwa dari perumusan uji konfirmatori kami menemukan faktor-faktor yang sangat dominan, yang signifikan bagi membangun Indonesia dalam kepentingan dunia dengan memperjuangkan kepentingan nasional kita. Demikian saya jawab secara general, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih Mas Hasto. Saya ini kalau dengan Mas Hasto tahun 98, Mas tolong bikinkan dulu kartu anggota saya, karena beliau ini kerja di sekretariat PDIP. Itu tukang ketik, kok lama benar ini? Saya nggak berani marah, nggak mau marah aja. Tapi kok lama benar ini kartu anggota saya dikeluarkan? Ya siap Bang, saya selesaikan. Waktu itu saya menjadi anggota DPR tahun 99 dari PDIP. Mas Hasto masih di sekretariat. Saya bangga. Sekarang dia jauh lebih hebat dari saya. Lagi ini Pak Didi berkaitan dengan Pak Nurholis Majid. Pak Taufik itu tiba-tiba datang ke menemui saya, Pak, kau tolong aku. Aku kepingin betul anakku nikah yang namanya Puan Maharani Adi. Yang korban nikah itu harus Nurholis Majid. Bagaimana Pak? Saya kan siap. Saya akan datang ke Cak Nur, saya bilang. Saya datang ke Cak Nur. Cak Nur, saya bilang. Bersedia nggak menjadi korban nikah anaknya Pak Taufik dan Ibu Mega namanya Puan Maharani? Oh, yang serius Pak, kata Cak Nur. Ini kan karena dua-duanya ini kan kadang-kadang tidak pernah berkomunikasi, tapi saling simpati kan gitu. Akhirnya lobby sana lobby sini, pertemuan saya atur antara Pak Taufik dengan Cak Nur, akhirnya Cak Nur bersedia dan korban nikah Puan Maharani itu adalah Profesor Dr. Nurholis Majid. Kalau kita bicara Cak Nur dengan tokoh-tokoh nasionalis ini sudah berjalan lama sekali, luar biasa. Nah, jadi buat saya belum menemukan seorang tokoh Islam yang sangat nasionalis, rasionalis dan filosofis dan ada nilai-nilai mistis tasawufnya itu ada pada diri yang namanya Nurholis Majid. Oleh karena itu Cak Nur diterima oleh seluruh intelektual itu, kecuali orang-orang yang tidak senang sama Cak Nur itu tidak mau berpikir dan selalu menggunakan emosional. Itu yang kita lihat soal figurnya Nurholis Majid. Nah, itu supaya lebih jelas, karena ini kan kita menghormati tempat ini kan namanya Auditorium Profesor Dr. Nurholis Majid. Mesti kita jelaskan siapa Nurholis Majid itu. Mungkin adik-adik yang di Paramadinah ini tidak semua kenal secara dalam tentang yang namanya Nurholis Majid. Baik, saya langsung kepada Ibu Dina barangkali. Saya ya? Boleh tanya nggak? Boleh. Interupsi. Bu Dina, mohon maaf ya, saya interupsi ya sedikit ya. Saya kira kehadiran Pak Hasto ini di sini penting ya, bukan sekedar diskusi Pak Zulfan ya. Saya kira ini harus bergaung keluar bahwa di Paramadinah ini ada kuliah pemikiran Nurholis Majid, di mana Islam, keislaman, keindonesiaan dan kemodernan jadi satu. Ya, terutama keislaman dan keindonesiaan.
keislaman dan keindonesiaan itu tidak boleh dipecah. Tentu saja tidak hanya Islam, agama-agama lain. Dan itu sebenarnya sudah diajarkan oleh Bung Karno. Sebab kalau dipecah dan ada yang memecah belah dan ada yang merobek-robek menjadi kutub-kutub, itulah kata nulis bagian dari penghancuran Indonesia. Nah, tragedi pilkada, pemilu, pilpres sebelum-sebelumnya ada kecenderungan ini terjadi. Nah, saya berharap Pak Hasto, ada Pak Hasto, ya, Sekjen PDIP, ada Pak Zulfan, PDIP juga, kabur ke Nasdem. Sekarang kabur kemana nggak tahu lagi. Ada Pak Didik, ya, Rektor Universitas Paramadina Islam. Ke depan Pak Hasto, ya, kita saksinya itu, ya. Jadi orang-orang penting di Pak Hasto tidak boleh mempromosikan ikut-ikut A, B, C, D dan seterusnya. Ya. Seperti McCain, ya. Waktu dia minta bahwa Obama itu adalah musuh Kristen dan seterusnya, McCain menolak. Tapi dia kalah, nggak apa-apa. Dia ingin mempersatukan Amerika. Sehingga kehadiran Pak Hasto nanti bikin nulis dengan Bung Karno itu menjadi gaung buat bangsa ini. Baik, terima kasih Prof. Luar biasa. Saya kira ini akan menjadi agenda kita selanjutnya. Ya. Mungkin kita langsung saja ke Ibu Dina. Baik, terima kasih. Tadi ada satu pertanyaan untuk saya terkait dengan Iran dan Saudi, ya. Saya akan kutip lagi bahwa inti dari geopolitik Bung Karno itu adalah tadi ya anti kolonialisme dan anti imperialisme. Dan kalau kita memahami ini, kita bisa menganalisis berbagai konflik di Timur Tengah dengan sangat mudah, gitu ya. Yang dimaksud dengan imperialisme dan kolonialisme itu tentu bukan yang dulu, ya, penjajahan fisik bukan, tapi neo-kolonialisme, neo-imperialisme yang tujuannya adalah sama sebenarnya, yaitu mengeksploitasi sumber daya alam dan menjadikan pasar, ya, negara-negara yang negara berkembang dan negara miskin dijadikan pasar. Nah, dengan pandangan seperti ini kita bisa melihat apa yang terjadi di Timur Tengah itu nggak jauh-jauh dari situ, ya. Iran, kenapa kok Iran diembargo luar biasa dan kemudian juga mendapatkan serangan propaganda yang luar biasa sehingga tadi saudara bilang Iran chaos, gitu ya. Saya ke Iran bulan Desember, ada Tehran Dialogue Forum, pertemuan dari beberapa para pengamat politik dari 36 negara bertemu di sana. Dan waktu itu ketika di media massa menyebutkan ada chaos, ada luar biasa kekacauan, saya di sana dan datang ke beberapa kota baik-baik saja. Dan perempuan-perempuan berjalan ke sana sini, ada yang pakai jilbab, ada yang tidak pakai jilbab, ya nggak apa-apa, gitu ya. Itu yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bulan Desember 2022 kemarin. Nah, apa yang terjadi dengan Iran? Ya tadi nggak jauh-jauh dari keinginan negara-negara besar untuk melanjutkan imperialismenya dan kolonialismenya. Kita lihat tahun 2009 aja itu sudah ada Brookings Institution sudah ngeluarin sebuah kertas kerja, gitu ya, yang isinya dengan detail mengatakan bahwa untuk menggulingkan rezim di Iran adalah menggerakkan demo-demo massa. Dan untuk itu perlu diberikan, bahkan dengan sedemikian detailnya, perlu diberikan dana kepada mahasiswa-mahasiswa untuk fotokopi, untuk membeli printer, ya, untuk membuat propaganda riset-riset seperti itu. Jadi memang ada upaya dari pihak luar, kekuatan besar dunia untuk melakukan membuat Iran chaos, gitu. Sekarang pertanyaannya kenapa, gitu ya? Dan ini terkait dengan Saudi tadi, pertanyaan soal Saudi. Karena kebijakan luar negeri Iran itu sangat mirip dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Gitu, menginginkan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang terjajah, dan yang terjajah saat ini tinggal Palestina, kan gitu kan? Nah, Iran memberikan bantuan tidak hanya diplomatik tapi juga bantuan yang sifatnya
perjuangan bersenjata ya kepada Palestina, dan ini dianggap ancaman besar bagi Israel. Dan kita tahu kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu sudah berkali-kali disampaikan oleh para pemimpin Amerika Serikat sendiri, presiden-presidennya, bahwa national interest-nya Amerika sama dengan national interest-nya Israel. Nah itu sebenarnya sumber awalnya. Dan kemudian bagaimana dengan Saudi? Saudi sebelum masa revolusi Islam Iran, sebelum Iran menjadi negara Islam, itu kan baik-baik saja hubungannya dengan Iran kan? Irannya dari dulu juga sudah Syiah gitu ya, Syah Pahlavinya juga sudah Syiah, tapi baik-baik saja dengan Raja Saudi waktu itu. Ya, tapi kemudian setelah itu, setelah revolusi Islam berdiri dan Iran mengambil sikap frontal terhadap kekuatan Barat, nah mulailah Saudi melakukan upaya-upaya untuk mendiskreditkan Iran. Nah sekarang pertanyaannya, dan sudah terjawab juga, dijawab sendiri oleh Pangeran Saudi, MBS. Dia mengatakan, oh kami dulu melakukannya karena diminta oleh Barat pada era Perang Dingin. Nah, kalau kita baca bukunya Hannah Bush, International Politics of Middle East, saya pikir mahasiswa hari akan baca ini di kajian Timur Tengah. Itu kan dia bilang bahwa negara-negara di Timur Tengah umumnya tidak mampu mengambil kebijakannya sendiri, selalu terkooptasi oleh kekuatan-kekuatan besar di kawasan, yaitu Amerika Serikat dan Barat pada umumnya. Itulah sebabnya dulu Saudi, dan itu diakui oleh MBS, ya melakukan kebijakan yang konfrontatif terhadap Iran. Nah sekarang dengan mediasi Cina, Iran dan Saudi sudah berbaikan lagi, gitu kan? Kenapa? Karena ini ada pergeseran geopolitik ini. Saudi sendiri sudah melihat bahwa Amerika Serikat mulai kekuatannya jauh menurun, gitu kan? Bahkan negara-negara sekutunya saja tidak bisa dibela oleh Amerika Serikat, kan gitu. Ya, Saudi tentu memikirkan kepentingan nasional juga. Siapa yang jamin bahwa mereka akan dibela oleh Amerika seperti masa-masa sebelumnya atau seperti yang dijanjikan selama ini? Ya, jadi terakhir intinya adalah ini pertarungan geopolitik ini atau pemahaman tentang geopolitik ini sangat penting untuk memahami apa yang terjadi di dunia. Dan kenapa kita harus memahami apa yang terjadi di dunia? Itu sebenarnya balik lagi untuk merawat Indonesia, karena apa yang terjadi di Indonesia itu juga tidak lepas dari pertarungan geopolitik. Terima kasih. Kalau Bu Dina ini kan bulan Desember baru ke Iran. Saya seminggu yang lalu pulang dari Iran. Kenapa saya ke Iran? Saya dapat informasi, wah sekarang katanya di Iran itu wanita-wanitanya mulai tidak pakai jilbab katanya. Jadi saya mau lihat. Selama ini kalau kita ke Iran kan melihat wanita Iran pakai jilbab semua. Sekarang nggak pakai jilbab. Jadi saya datang ke Teheran, saya masuk kafe, saya lihat memang benar. Hampir rata-rata di jalan mereka naik motor seperti sudah di Indonesia, bonceng-boncengan, tidak pakai jilbab. Di kafe-kafe, di restoran tidak pakai jilbab. Tapi saya kecewa karena ternyata wanita Iran itu lebih cantik kalau mereka pakai jilbab daripada mereka tidak pakai jilbab. Karena memang aslinya seperti itu. Mereka keluar dari aslinya itu berubah. Ya. Beda sama perempuan Indonesia, mau pakai jilbab atau tidak itu tetap cantik. Silakan. Terima kasih, Kang Firman. Saya tadi berulang-ulang mendengarkan kata imajinasi dari Pak Hasto, Dr. Hasto, dan betapa sebenarnya seperti yang kita ketahui, seorang Bung Karno itu punya imajinasi. Lalu kenapa yang sekarang seperti kehilangan imajinasi? Nah, ada jawabannya. Jawabannya karena nggak ada cinta. Kalau sesuatu itu nggak dicintai, nggak bisa diimajinasikan. Nah, ini problem. Ada sahabat. Ya, nah kalau kita dengar sekarang ini, elit kita itu, imajinasinya itu tentang Eropa, Amerika. Ya di sanalah mereka itu berimajinasi, karena mereka tidak mencintai tanah air. Saya kira ini persoalan, akhirnya macet imajinasi. Sama seperti kalau kita ketemu orang, kita nggak suka, bagaimana kita mau mengimajinasikan dia. Tapi begitu suka, begitu asyik, begitu ada cinta, pasti terbawa mimpi, terbawa segala macam. Jadi imajinasi itu persoalan, ada dulu affinity, ada dulu relation, ada dulu bonding dengan tanah airnya. Ini saya kira persoalan yang muncul pada elit yang ada saat ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tadi bagaimana sih kita mau mendongkrak
postur, tadi kalau tidak salah Pak namanya tadi Reza ya, postur dan struktur politik kita. Saya kira tidak ada jalan lain, dan ini juga sudah berulang-ulang tadi dikatakan, selain persoalan imajinasi, ya production of knowledge kita juga. Jadi kita itu sudah berapa banyak sih memproduksi pengetahuan tentang negeri kita, dan juga pengetahuan kita tentang lingkungan geostrategis, geografis, dan lingkungan strategis di sekitar kita. Ini kalau saya sih bukan orang Scopus dan birokrat kampus dan lain sebagainya ya, tapi saya rasa kebanyakan riset-riset di Indonesia itu riset-riset yang orientasinya tidak pada produksi pengetahuan, melainkan hanya membebek. Jadi tidak pernah ditanamkan pentingnya critical thinking, sehingga apapun yang kita baca, kita serap, kita terima, dan kita ambil itu sebagai suatu pakem yang nggak bisa diubah. Dan ini kebalikan dari pemikir dan founding father kita yang sebelum era ada critical thinking di Vienna dan lain sebagainya, mereka itu sudah mendekonstruksi yang dihadirkan oleh Barat. Jadi siap untuk berdialektika dengan pemikiran Barat. Ini yang saya rasa belakangan ini tidak kita temukan. Mohon maaf ini. Seolah-olah kalau sudah datang dari Barat atau dari tempat lain itu sudah seperti wahyu kesucian. Tidak berani mengkritisi dan mendekonstruksi apa yang datang dari Barat. Akhirnya kita telan semuanya mentah-mentah. Akhirnya kita bingung, seperti tidak tahu kita di mana karena produksi pengetahuannya dari tempat lain. Tadi kita sudah mendengarkan dari Dr. Hasto soal bagaimana Bung Karno di tahun itu puluhan tahun silam sudah berpikir tentang Sumatera tempat pangan, Jawa tempat riset kekuatan angkatan darat, Maluku tempat oceanografi. Ini kan berarti dia tahu bahwa produksi pengetahuan itu terikat dengan geografi tempat mereka bekerja, bumi tempat mereka bekerja. Ini yang saya rasa ke depan kampus-kampus itu harus mulai berpikir sesuatu yang otentik, genuine dari dalam. Betul, memang kadang-kadang kalau Scopus nulis di jurnal internasional kalau nggak pakai bicara tentang Henry Lefebvre atau David Harvey, tidak bicara tentang Derek Gregory, nggak diterima. Tapi kita harus upayakan itu. Bung Karno sudah memulai. Nah, kenapa itu tidak terjadi? Karena ada 30 tahun atau 40 tahun masa deideologisasi. Kita kehilangan rumah intelektual kita sendiri, tradisi intelektual kita sendiri kita lupakan, dan kita semuanya belajar dari tempat lain, sehingga kalau pulang kampung sini saya tahu itu kampungnya siapa, orang dia semua imajinasinya, epistemologinya, bahkan ontologinya, metodologinya semuanya dari barat. Ini yang saya kira ya tanggung jawabnya Pak Sekjen yang punya partai terbesar yang mulai 99 kan ya, dan ini artinya tanggung jawab kita semua juga sebenarnya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Maaf tapi saya Pak Musa beda itu dengan Dr. Khairul Muhammad. Walaupun dia banyak dengan metode-metode barat, tapi dia banyak juga mengkritisi pikiran-pikiran barat. Silakan Pak Umar. Baik, terima kasih. Dear all distinguished students, be order please. Keep silent please. Oke, ini kita 10 menit sebelum selesai. Saya yakin hari ini masih cuap-cuap, tapi besok itu jam segini saya yakin kalian lemes semua. Puasa. Jadi sabar. Saya hanya akan memberikan beberapa respon kecil. Tadi terkait dengan pertanyaan itu, ini catatan ya untuk semua ya. Kita ada baiknya untuk menghilangkan cara pandang yang pesimis, ngeluh, gerutu, ngedumel itu kita kikis sedikit demi sedikit. Saya nggak ngomong untuk teman-teman semua, ini untuk saya sendiri. Jangan sampai kemudian generasi Z milenial itu menjadi generasi yang disebut dengan strawberry generation itu. Bagus gitu, tapi begitu diremes itu cepet gitu, hancur gitu. Maka harus kuat. Nah, di dalam konteks ini juga sama sebenarnya.
di konteks kebijakan politik luar negeri kita, kalau misal tadi disebut oleh Mas Musa tadi ya, ada istilah deideologisasi. To some extent ya, memang ada. Namun di saat yang sama, seringkali deideologisasi itu karena kita seringkali tenggelam di dalam narasi nasionalisme yang kemudian cara pandang kita menjadi internal sentrik gitu. Maka nasionalisme itu, ini yang anak-anak mahasiswa ya, nasionalisme itu harus dibangun di dalam cakrawala, di dalam cara pandang yang memang tadi disampaikan oleh Pak Hasto, progressive geopolitical coexistence. Kita itu Indonesia kita itu negara baru, bukan hanya Indonesia. Kawasan kita, Asia Tenggara, itu kawasan baru 70 tahun yang lalu. Kalau kita ke Eropa, jangan kemarin dari Turki juga loh. Kita kalau bicara tentang dinasti Islam itu, luar biasa. Kalau kita ke Hagia Sophia itu, masjid itu, yang dulu juga gereja, itu dibangun 35 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. 35 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Kita bisa membayangkan begitu tuanya peradaban di sana. Peradaban kita Asia Tenggara itu baru kemarin. Dan kita harus paham bahwa kita dibangun di dalam konteks interest yang kita harus clear posisi kita di mana. Nah, terkait dengan itu, ini bicara satu entitas di dalam disertasi Pak Hasto, national interest. Maka elit politik di Indonesia harus paham national interest ini konteksnya apa dan siapa. Jangan sampai kemudian national interest ini representasi dari elit interest, dari business interest. Maka di level ini civil society, mahasiswa, para dosen harus clear positioningnya untuk mengawali, untuk mengawasi, untuk melakukan supervisi supaya kemudian tidak kemana-mana. Nah, kenapa begitu? National interest juga harus dilakukan dengan kecerdasan. Kita itu, Irian Barat, ditulis di disertasinya Pak Hasto, bisa di take over oleh Indonesia, itu bukan semata-mata 100% dari Indonesia. Tetapi ada kekuatan-kekuatan besar yang memang bersenyawa dengan kepentingan nasional interest kita, yang kemudian bisa menghadirkan kekuatan itu. Salah satunya siapa? Tetangga belakang rumah kita, yang tidak pernah kita lihat, Australia. Maka saya itu sering mau menyampaikan, kita dengan Australia itu dekat di mata, tapi jauh di hati. Secara geografis dekat ya. Ini anak mahasiswa ini, kalau bikin GK itu dari Cilacap ke selatan itu ketemunya dua. Kalau nggak ketemunya Roro Kidul, nah pasti ketemu Australia. Kita dekat, tapi kita nggak ada cross cultural understanding yang memadai. Dulu kalau misal Irian Barat tidak didukung juga oleh diplomasi Australia, bisa saja kemudian itu tidak akan menjadi bagian dari NKRI saat ini. Kenapa didukung? Karena ada clash interest antara Australia dengan Belanda, yang waktu itu Belanda masih menguasai Western Australia. Kalau Anda lihat itu wilayah Perth, Western Australia, itu dulu dikuasai oleh Belanda. Dan ada satu momentum di mana Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tidak lagi melakukan rekrutmen prajurit-prajurit dari tanah Jawa. Salah satunya untuk menyetop upaya mobilisasi dari pemerintah Belanda yang mengambil para tentara-tentara Jawa itu untuk membangun seaport, pelabuhan-pelabuhan di wilayah Western Australia. Ada clash di sana. Nah, maka per hari ini kita, mahasiswa, kita semuanya harus care. Makanya kalau misalnya kemudian Robert Kurta mengatakan two level game theory, kebijakan politik luar negeri nyambung dengan dalam negeri. Kata David McRae, kata Pak Fedi Hadis, di Indonesia itu seringkali nggak nyambung, ada disconnect. Kita politik dalam negeri ngurusin apa, politik luar negeri seolah-olah terpisah. Itu kata mereka. Nah, kita harus membangun kesadaran itu. Maka yang bisa dilakukan apa? Optimalisasi yang kita punya. Kalau tadi dicontohkan pete, apa namanya? Jengkol. Itu bukan hal remeh-temeh. Saya di Australia itu rambutan itu 1 kilo itu $23. Yang bentuknya udah kering, udah hitam-hitam itu di Coles, di Woolworth $23. Berarti berapa? 230 ribuan. Di kita itu di pasarannya di Bogor seombyok itu 20 ribu. Pertanyaannya, itu barang bukan dari Indonesia, itu barang dari Thailand.
Kenapa kita yang secara teritorial sangat dekat, tapi nggak bisa kemudian kita masuk ke sana? Betul, banyak, cukup banyak. Ini terjadi evaluasi serius. Ini dalam konteks diskusi politik ekonomi global ya. Evaluasi serius terhadap perwakilan kita di luar negeri. Maka atas perdagangan itu, outputnya harus kemudian kita UMKM mana yang bisa tersalurkan ke mereka. Kalau misal tidak, ya for nothing. Nah, maka cara pandang kita itu harus kita ubah di level itu. Dan terakhir, terkait dengan konteks tadi ya, karakter progresif geopolitical coexistence masih sangat relevan, harus kita pertahankan. Tetapi di saat yang sama kita juga harus melihat secara cerdas elemen-elemen mana yang kemudian berpotensi mengkooptasi kita dan juga berpotensi untuk menggagal kita. Dan itu Pak Hasto masih sangat clear posisinya ketika kemarin terjadi G20 itu. Posisinya sama, karakternya sama, bebas aktif. Kita tidak mau terjebak dalam narasi barat, kita tidak mau terjebak dalam narasi timur, tetapi mencoba di garis tengah. Alhamdulillah di backup oleh negara-negara yang dulu juga aktif di KTT Asia Afrika dan juga Bandung Conference. Ada Saudi Arabia kemarin membantu kita, kemudian India juga cukup sama untuk tidak melakukan blaming secara 100% kepada Rusia, tetapi juga melakukan mitigasi atas konflik yang terjadi di Ukraina. Saya pikir ini menjadi wake up call bagi kita semuanya. Jadi tadi yang di belakang itu mahasiswa saya, kalau masih bingung, Anda harus mengulangi lagi kuliahnya. Meskipun sudah lulus, diulangi lagi. Artinya apa? Kita harus cerdas melihat situasi, dan kesadaran atas geopolitics itu harus betul-betul mengendap dalam cara pandang kita, supaya kita tidak inward looking 100% secara dominan, tetapi kita ada punya kesadaran lebih clear tentang geopolitik di kawasan dan juga di sekitar kita. Saya pikir the power of Soekarno's diplomacy. Saya pikir ini sepertinya perlu dibedah lebih lanjut supaya kemudian Pak Hasto pemikirannya bisa kemudian diterjemahkan secara clear, sehingga kita betul-betul memahami betul, supaya kemudian tidak tercerabut dari akarnya tadi. Sekali lagi, atas nama keluarga besar Universitas Paramadina, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Hasto pemikiran, cara pandang. Hari ini kita tidak bicara politik praktis, tetapi ini adalah narasi kebangsaan kita di dalam konteks memahami masa depan Indonesia. Terima kasih Pak Hasto. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pertama saya apresiasi untuk Universitas Paramadina. Ini saya melihat dari tadi, tidak bangku yang kosong itu bukan karena mahasiswa yang keluar untuk tidak mengikuti acara ini, tetapi memang ada orang yang pengen ke toilet atau cari minum kopi juga. Tapi ini saya jarang di kampus mengikuti satu acara mahasiswa-mahasiswinya tetap di dalam. Dan yang kedua, saya katakan ini mahasiswa-mahasiswi Paramadina ini ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya, ini penting. Saya ingin tambahkan sedikit soal masalah produk kita. Kalau dosen jangan tanya lagi. Jadi ini ada kenyataan. Kita tahu lah, kalau mahasiswa tahu tuh Snoop Dogg ya, rapper dari Amerika itu datang ke Indonesia dan dia memuji-muji kopi Indonesia. Dia sempat datang ke Tanah Gayo, dia bilang ini kopi yang terbaik di dunia selama dia menjadi peminum kopi. Jadi ya itu yang mengekspos itu adalah CNN Internasional. Jadi judulnya Inspired by the Trip to Indonesia, Snoop Dogg launch new coffee line. Jadi saya kira luar biasa. Ya, nah, hal-hal seperti ini memang harus kita apresiasi, dan produk-produk pangan pertanian kita ini harus memang menjadi yang unggul di mata di dunia internasional. Terima kasih. Akhirul kalam, pada akhirnya kita harus menyudahi diskusi kita ini, dan luar biasa semuanya dapat menyampaikan pikiran-pikiran dengan baik, dan kita selesai sebelum pukul 1 lewat memang 7 menit.
Ya, kalau saya tidak bicara panjang, memang pas tadi 1:30. Karena komentar saya agak panjang. Baiklah, Mas Hasto, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Pak Umar menyediakan tempat bekerja sama dengan kami dengan Unpacking Indonesia. Pak Musa meninggalkan dosennya di universitas. Kalau ini Ibu Dina dari Bandung yang datang, baru sampai tadi pagi, ya. Ya khusus memang ingin hadir di sini, ya, dan semua kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi, para senior, aktivis, politisi yang hadir di sini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Nah, kalau nanti mau kasih komentar lagi lebih panjang, silakan nonton Unpacking Indonesia. Mungkin besok malam sudah kita launch. Nah, disitulah tulis komentar. Komentar-komentar ini kalau dikasih nomor WhatsApp-nya akan kami kasih hadiah. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi pada apa pertemuan kita ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.